Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 385. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Su Chen setelah melirik Fang Tonghui. Su Chen, cucuku berumur 23 tahun hari ini dan masih lajang. Jika Dr. Su tidak membencinya, dia akan tinggal bersamamu sebagai selir. Selir kecil, selir kecil. Mata Fang Xuexing melebar dan wajahnya memerah. Dengan identitas, pengetahuan, dan penampilannya, tidak peduli siapa yang dinikahinya, dialah yang menjadi bahan istri pertama. Kenapa dia menjadi selir di sini? Setelah memikirkannya, Fang Xuexing merasa lega. Bunuh Master Super di alam setengah dewa dengan satu pukulan. Memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dan kemampuan penalaran logis yang luar biasa. Segala sesuatu seperti ini jauh lebih kuat dari diriku. Ini jauh melampaui apa yang bisa saya bandingkan. Selain itu, dia juga membantu keluarga Fang bertahan dari krisis kehancuran, dan sepertinya bukan permintaan yang berlebihan untuk memintanya menjadi anak kecil baginya. Lagi pula, di masyarakat kelas atas, hal seperti ini sudah tidak asing lagi. Lupakan saja. Saya di sini hanya untuk membuktikan bahwa obat saya baik-baik saja, agar tidak merusak reputasi saya. Ini. Fang Xuexing tercengang. Dia tidak menyangka Su Chen akan menolak pendapat kakeknya. Di laut, panggil saja siapa saja dan dia akan menjatuhkanmu. Tapi sekarang, kakek memberikan dirinya secara gratis, dan dia bahkan tidak menginginkannya. Tekadnya terlalu kuat. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Su Chen berdiri dan bersiap untuk pergi. Puan Su, mohon tunggu sebentar. Ada apa? Puan Su, kami bertemu di kantor penjualan pada siang hari. Apakah Anda ingin menjual rumah di Zonghai? Su Chen mengangguk, saya punya rencana ini. Pak Su, begini. Baru-baru ini kelompok kami baru saja menyelesaikan sebuah villa. Kondisi di semua aspek lebih dari satu tingkat lebih baik dari Villa No. 1. Saya harap Anda dapat menerima rumah ini dan menganggapnya sebagai apa yang kami berikan. Terima kasih. Mengenai hal ini, Su Chen tidak menolak. Saya kebetulan membutuhkan rumah, dan karena keluarga Fang berinisiatif memberikannya kepada saya, tidak perlu membelinya sendiri. Kalau begitu, sama-sama. Aku hanya perlu tempat tinggal. Fang Tonghui dan Fang Xuexing tampak bahagia. Su Chen menerima rumah yang dia berikan padanya, yang setara dengan menjalin hubungan dengannya. Bisa berteman dengan pria kuat seperti itu jelas merupakan kebahagiaan besar bagi keluarga Fang. Puan Su, saya akan menyiapkan prosedur yang relevan untuk rumah itu dalam waktu singkat dan kemudian mengirimkannya kepada Anda. Jangan khawatir, saya akan kembali ke Linyang dalam beberapa hari ke depan. Tidak akan terlambat untuk melakukan ini setelah saya kembali. Saya mengerti, Tuan Su. Saudara Chen, apakah kamu akan kembali ke Linyang besok? Saat makan malam, Lin Ruohan berkata dengan terkejut. Masih ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana, jadi aku harus menghadapinya. Saudara Chen, jika kamu kembali, aku tidak akan kembali. Aku akan menyerahkan pekerjaan pindahan itu padamu. Oke, tinggi dewa di sini bersama Paman Lin. Aku bisa mencari seseorang untuk melakukan pemindahan. Keesokan paginya, Lin Ruohan mengirim Su Chen ke bandara dan bersiap untuk terbang kembali ke Linyang. Di ruang tunggu VIP, Su Chen sedang menunggu naik pesawat dengan mata tertutup dan tenang. Tiba-tiba, Su Chen merasa seolah ada sesuatu yang menendang kakinya, lalu mendengar jeritan. Ah! Saat dia membuka matanya, dia melihat seorang wanita tergeletak di tanah. Sosok wanita itu luar biasa, bahkan dibandingkan dengan Lin Ruohan, hanya tertinggal setengah poin. Payudaranya yang montok siap menonjol, dan bokongnya yang gagah sungguh menarik perhatian. Namun pada bagian wajah wanita tersebut, ia mengenakan kacamata hitam oversize berkantong. Tutupi wajah Anda dengan erat dan perhatikan penampilan Anda. Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud demikian. Wanita itu berkata dengan nada meminta maaf setelah bangun. Tidak masalah. Itu hanya masalah kecil, dan Su Chen tidak mengambil hati. Tuan, bolehkah saya duduk di sebelah Anda dan bersembunyi sebentar? Wanita bertopeng itu melihat sekeliling dan menunjuk ke kursi di sudut. Oke. Setelah mengatakan itu, Su Chen terus memejamkan mata dan beristirahat, menunggu untuk naik ke pesawat. Duduk di kursi di sebelah Su Chen, wanita itu menghela nafas lega, seolah dia sedang dikejar. Melihat tidak ada gerakan di sekitarnya, suasana gugup wanita itu menjadi sangat rileks, dan matanya tertuju pada mata Su Chen. Qin Mengyao bersumpah bahwa dalam lebih dari 20 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pria tampan. Di saat yang sama, dia juga penasaran di dalam hatinya, bukankah pria ini mengenali siapa dia? Sudah lama sekali, meskipun Anda tidak mengenali diri sendiri, Anda tetap memiliki ide untuk memulai percakapan. Bagaimana mungkin tidur di sana sepanjang waktu dan tidak merasakan apapun? Tuan, nama saya Qin Mengyao. Terima kasih telah mengizinkan saya bersembunyi di sini.
Jika saya ditemukan oleh orang lain, saya mungkin mendapat masalah dengan sengaja. Apakah ada seseorang yang mengejarmu lagi? Qin Mengyao berpikir sejenak, bisa dibilang begitu. Ini bandaranya, oke, kenapa orang-orang mengejarmu? Qin Mengyao tercengang ketika ditanya, dan tanpa sadar berkata, Tuan, apakah Anda tidak mengenal saya? Nama saya Qin Mengyao. Kenapa aku harus mengenalmu? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Oh, benar, itu benar. Kata Qin Mengyao sambil tersenyum. Pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, apakah pria ini biasanya tidak menonton TV atau menjelajahi internet? Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda tidak tahu siapa diri Anda? Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki lagi di depan pintu ruang tunggu VIP. Meng Yao, kamu sangat pintar, kamu sebenarnya bersembunyi di sini. Jika para penggemar menemukanmu di sini, kamu mungkin tidak perlu pergi ke Linyang. Saudari Zhang, saya harus berterima kasih kepada pria ini. Jika dia tidak meminta saya bersembunyi di sini, saya akan ditemukan oleh orang lain. Wanita yang dipanggil Qin Mengyao saudari Zhang berusia sekitar 40 tahun dan namanya adalah Zhang Yaping. Meski gaunnya sangat sederhana, namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa pakaian dan celana yang dikenakan wanita tersebut semuanya adalah merek-merek terkenal. Sekali lihat dan Anda akan tahu itu sepadan. Ya Tuhan, Meng Yao, kamu tidak mengungkapkan identitasmu. Ini. Qin Mengyao tidak tahu jawabannya dan tampak sedikit malu. Saya memberitahu pria ini nama saya. Meng Yao, bagaimana mungkin kamu tidak bersikap defensif sama sekali? Bagaimana kamu bisa memberitahukan namamu kepada orang lain dengan santai? Kamu sekarang berbeda dari tahun lalu. Saya hanya mengatakan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada pria ini. Zhang Yaping tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan uang $10 dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Su Chen. Nak, simpan uang ini, tapi aku ingatkan kamu, yang terbaik adalah melupakan semuanya hari ini. Jika kamu membocorkan informasi apapun tentang Meng Yao, aku jamin kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan di masa depan. Bab 386. Ambil uangmu dan keluar. Su Chen berteriak dengan suara rendah, dengan niat membunuh yang kuat, yang membuat Zhang Yaping gemetar. Saya telah ada selama bertahun-tahun dan mengalami begitu banyak badai. Tapi hari ini, saya ditahan oleh seorang anak laki-laki. Saudari Zhang, tenanglah. Jika pria ini tidak menghalangi saya mungkin ditemukan oleh orang lain. Kita tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Demi Meng Yao, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini, tapi sebaiknya kamu mengingat apa yang aku katakan. Jika kamu membocorkan keberadaan Meng Yao, kamu akan menanggung akibatnya. Mata Su Chen menyipit, dan Zhang Yaping dikunci dengan niat membunuh dalam sekejap. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap orang seperti ini. Penumpang yang terhormat, pesawat dari China Shipping ke Linyang sudah siap. Penumpang, harap bersiap untuk naik ke pesawat. Tuan, saudari Zhang memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia adalah orang yang sangat baik. Jangan marah. Terima kasih telah membantu saya sekarang. Aku terlalu malas untuk berdebat dengannya, tapi lain kali aku tidak akan seberuntung itu. Setelah mengatakan itu, Su Chen berdiri dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Tuan, apakah Anda akan pergi ke Linyang juga? Qin Mengyao berkata dengan heran. Ya, apakah kamu akan pergi ke Linyang juga? Iya Pak, kami membeli banyak kursi kelas 1. Jika Anda tidak keberatan, datang dan duduk bersama kami di kabin kelas 1. Meng Yao, perhatikan kata-kata dan perbuatanmu. Aku memesan sisa kursi kelas 1, bukan untuk diduduki orang lain. Tidak, aku membeli kelas 1. Akan lebih baik. Kita bisa pergi ke Linyang bersama-sama, agar saya juga mendapat kesempatan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Kemudian, mereka bertiga naik ke pesawat satu persatu. Su Chen menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kabin kelas 1. Dia mungkin mengambil satu karena kecepatannya yang cepat, dan kemudian semua kursi yang tersisa dibeli oleh mereka. Di kabin kelas 1, Qin Mengyao tidak berinisiatif untuk duduk bersama Su Chen untuk menghindari kecurigaan. Sebaliknya, dia duduk di sisi lain, dengan hanya ada satu lorong di antaranya. Entah bagaimana, jantung Qin Mengyao berdetak lebih cepat saat dia melihat wajah Su Chen, ingin tahu lebih banyak tentangnya. Meng Yao, aku akhirnya menemukanmu. Tepat ketika Qin Mengyao ingin mendekat dan berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria. Pria yang berbicara itu berusia 20-an, mengenakan setelan kasual yang dibuat khusus, dengan pergelangan tangan yang harganya lebih dari 1 juta yuan, dan di tangannya, dia memegang buket besar mawar, dan perlahan berjalan menuju Qin Mengyao. Siapa kamu? Melihat ekspresi Qin Mengyao, jelas dia tidak mengenalinya. Meng Yao, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gao Qin. Saya manajer umum grup Linyang Fenrong, dan saya juga penggemar setia Anda. Saya tahu Anda akan pergi ke Linyang, jadi saya datang ke sini khusus untuk mencari Anda. Penggemar. Su Chen tidak mengetahuinya sampai dia mendengar kata-kata Gao Qin. Ternyata wanita bernama Qin Mengyao ini adalah seorang penyanyi.
Qin Mengyao memiliki satu kepala dan dua kepala besar. Dia pikir perjalanan ini cukup ketat, tetapi tanpa diduga, dia masih ditemukan. Detik berikutnya, Gao Qin berlutut dengan satu kaki. Dia mengeluarkan cincin berlian dari sakunya dan berkata dengan keras. Mengyao, nikahi aku. Ini. Qin Mengyao tercengang di tempat. Ini sebuah usulan. Apa maksudnya ini? Belum lagi Qin Mengyao, bahkan Zhang Yaping yang canggih pun sedikit salah. Tuan Gao, karir Mengyao kami baru saja dimulai dan kami belum mempertimbangkan untuk menikah. Tidak perlu melakukan apapun tanpa karir. Grup Fenrong kami memiliki nilai pasar lebih dari 1 miliar. Selama Qin Mengyao mengikuti saya, dia tidak perlu lagi menyanyi. Dia hanya bisa menjadi nyonya mudanya. Di sana tidak perlu menunjukkan wajahnya. Aku benar-benar minta maaf, aku sudah punya pacar, jadi sebaiknya kamu kembali. Pacar? Gao Qin terlihat tidak percaya. Meng Yao, tolong berhenti membuat masalah. Semua orang di lingkaran tahu bahwa kamu adalah seorang gadis lajang, bagaimana kamu bisa punya pacar? Kamu mencoba membohongiku. Aku tidak membohongimu, hanya saja orang lain tidak mengetahuinya. Qin Mengyao menegangkan rambutnya dengan gugup dan berkata, ini pacarku. Ayo kita naik pesawat ke Linyang bersama dan melamarku di depan pacarku. Ini tidak baik, jadi sebaiknya kamu kembali. Setelah mengatakan itu, Qin Mengyao meraih lengan Su Chen untuk menunjukkan keintiman, dan berbisik di telinganya. Pak, maafkan saya, tolong bantu saya memblokirnya. Su Chen mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Karena ini sudah terjadi, mari kita bantu dia. Meng Yao, tolong jangan membodohiku di sini. Meskipun dia sangat tampan, melihat postur kalian berdua, itu sama sekali tidak terlihat seperti hubungan pacar. Jangan gunakan trik kecil ini di depanku, tidak. Bekas. Saya sudah mengatakannya. Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kata Qin Mengyao dengan wajah datar. Qin Mengyao, kenapa kamu tidak putus denganku? Gao Qin menyipitkan matanya dan memperlihatkan wajah aslinya. Tidak masalah apa yang kamu pikirkan. Selain itu, ini adalah kabin kelas 1 dan sudah aku pesan. Tolong cepat keluar dari sini. Yah, Qin Mengyao, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus minum sebagai hukumannya, kan? Gao Qin menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam. Jangan kira saya tidak tahu. Kali ini Anda akan pergi ke Linyang untuk mengadakan fan meeting guna pemanasan konser Anda di Zonghai. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, ada sosok terkenal di Linyang, dan itu adalah Tuan Su. Jika kamu ingin mengadakan fan meeting yang sukses di Linyang, kamu tidak akan pernah bisa mengadakannya tanpa persetujuan Tuan Su. Su Chen terdiam beberapa saat, mengapa masalah ini melibatkan dia? Apakah Anda terlihat seperti orang yang tidak masuk akal? Setelah mendengar kata Tuan Su, ekspresi Qin Mengyao dan Zhang Yaping menjadi jelas tidak wajar. Tentunya, mereka juga mengetahui arti nama Master Su di Linyang dan bahkan seluruh Jiangnan. Haha, kamu pasti takut sekarang. Gao Qin berkata sambil mencibir. Biar ku beritahu, ayahku dan Tuan Su sangat akrab satu sama lain. Selama ayahku mengucapkan sepatah kata pun, belum lagi fan meetingmu, bahkan konsermu di Zonghai mungkin tidak akan diadakan. Hari ini, kamu bertanggung jawab untuk ini. Terserah kamu. Zhang Yaping tampak bingung dan langsung menyapanya dengan senyuman. Tuan Gao, harap tenang. Jangan terlalu marah. Tubuh Anda mudah terluka. Kami akan mewujudkannya nanti dan membiarkan Mengyao mentraktir Anda makan untuk menemani Anda. Haha, jangan main-main denganku di sini. Gao Qin mendorong Zhang Yaping menjauh dan berkata kepada Su Chen. Karena kamu juga akan pergi ke Linyang, kamu pasti pernah mendengar nama Tuan Su. Haha, saya tidak perlu berbicara lebih banyak tentang energi Tuan Su. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah dan jangan menjadi pemandangan buruk di hadapanku. Bab 387. Retakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Chen menamparkan wajahnya. Gulungan. Tamparan ini mengejutkan Qin Mengyao dan Zhang Yaping. Orang ini memiliki temperamen yang sangat meledak-ledak. Dia benar-benar memukulku hanya dengan mengangkat tangan. Qin Mengyao tampak gugup. Identitas Gao Qin tidak biasa, dan dia juga tahu apa yang disebut Tuan Su. Jika dia disalahkan atas masalah ini, maka dia pasti akan sengsara. Beraninya kamu memukulku. Tunggu saja aku. Tangan Su Chen begitu kuat hingga Gao Qin pingsan. Dia tidak lagi berani berteriak pada Su Chen dan berlari kembali ke kabin kelas bisnisnya dalam keadaan berantakan. Tuan, Anda tidak boleh bekerja untuk Gao Qin. Ayahnya masih memiliki koneksi yang kuat di Linyang. Ini tidak baik bagi Anda, kata Qin Mengyao dengan prihatin. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Su Chen meraih lengan Qin Mengyao dan duduk kembali di kursinya. Anda adalah orang biasa, tapi itu tidak masalah. Tahukah Anda betapa hal ini telah menunda keluarga Mengyao kami? Karena kelakuan Anda, kami secara tidak langsung telah menyinggung Tuan Su. Jika Tuan Su yang disalahkan, karir Mengyao kami akan hancur. Itu ada di tanganmu. Zhang Yaping berteriak dengan tajam. Apakah orang bernama Tuan Su itu begitu menyedihkan di matamu?
Bukankah dia bahkan memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah? Ini tidak ada hubungannya dengan membedakan yang benar dan yang salah. Orang-orang pada tingkat itu secara alami akan berbicara kepada bangsanya sendiri dan tidak akan bertukar pikiran dengan orang lain sama sekali. Apakah Anda masih berharap untuk berargumentasi dengan Guru Su? Sungguh naif. Saudari Zhang, saya hanya mendengar nama Tuan Su, tapi saya masih belum tahu orang seperti apa dia. Apakah dia benar-benar menakutkan? Qin Mengyao bertanya dengan hati-hati. Tidak hanya menakutkan, dia adalah pria bertubuh besar yang menutupi langit dengan satu tangan. Ketika Anda tiba di Jiangnan, jika Anda tidak pergi dan memberi penghormatan kepada Guru Su terlebih dahulu, Anda tidak akan bisa bergerak maju. Petik 2. Mungkinkah saat aku pergi ke Linyang kali ini, aku juga ingin bertemu dengan pria bernama Tuan Su itu? Itu benar. Bahkan jika tidak ada yang namanya Gao Qin, perhentian pertama kita di Linyang adalah bertemu Guru Su. Zhang Yaping berkata dengan sangat serius. Qin Mengyao tampak malu, tetapi saya mendengar bahwa pria bernama Tuan Su tampaknya masih muda, dan saya juga mendengar bahwa orang-orang besar seperti mereka tampaknya memiliki hobi khusus. Jika dia ingin melakukan sesuatu kepada saya. Tangan Su Chen gemetar dan air di dalam selimut hampir tumpah. Mengyao, menurutku kamu masih belum memahami energi Guru Su. Meskipun kamu sekarang adalah bintang populer di Tiongkok, jika Tuan Su bisa menyukaimu, itu pasti akan menjadi berkahmu. Kamu mengikuti Guru Su, dengan dia sebagai kekuatan pendorong di balik layar, reputasimu akan semakin besar. Ini. Qin Mengyao adalah orang yang tidak memiliki banyak ambisi. Antara ketenaran dan kepolosan, dia pasti akan memilih yang terakhir. Oke, Mengyao, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Ini hanya apa yang kita bayangkan sebelumnya. Sekarang anak ini telah mengalahkan Gao Qin. Jika saatnya tiba, kita masih harus melihat bagaimana Tuan Su menangani masalah ini. Saat berbicara, Zhang Yaping menatap tajam ke arah Su Chen dan berkata seolah berbicara pada dirinya sendiri. Nak, izinkan aku memberitahumu, aku harap kamu akan mengambil inisiatif ketika saatnya tiba. Jangan biarkan Tuan Su menyalahkan keluarga kami Mengyao karena kamu. Su Chen minum air sendirian dan mengabaikan Zhang Yaping sama sekali. Sebaliknya, dia memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bagaimana bisa meninggalkan kesan seperti itu? Hei, itu sangat menyebalkan. Qin Mengyao berkata pada dirinya sendiri, bagaimana jika orang bernama Tuan Su itu mesum? Su Chen. Jarak antara Zonghai dan Linyang sangat pendek. Hanya butuh sekitar 1 jam untuk terbang ke sana. Ketika saya turun dari pesawat, saya kebetulan bertemu dengan Gao Qin yang turun dari kelas bisnis. Haha, kalian berdua tunggu aku. Ayahku ada di luar. Ini Linyang. Aku akan membiarkan kalian berjalan-jalan tanpa makanan hari ini. Kalau begitu aku akan menunggu. Su Chen berbisik. Keluar dari bandara, belasan pria berjas hitam berdiri di sana. Dan berdiri di atas adalah seorang pria yang mengenakan pakaian kasual berwarna abu-abu. Jelas sekali, orang itu adalah ayah Gao Qin, Gao Fenrong. Qin Mengyao sedikit takut, dia hanyalah seorang bintang, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung dan membalas dendam. Kenapa kamu gemetar? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukan mereka yang aku takuti. Aku takut Tuan Su ada di sini. Jika orang mesum ingin memanfaatkanku, aku tidak akan bisa menolak sama sekali. Haha, itu sudah ada di sini, dan kamu masih punya nyali untuk menggoda di sini. Nanti kamu akan jatuh cinta padaku. Setelah berbicara, Gao Qin berjalan dengan cepat. Ayah di sini, orang yang memukulku ada di sini. Saat kita sampai di wilayah kita sendiri di Linyang, kita harus menunjukkan warna padanya. Jika kamu berani memukul anakku, aku pasti akan membiarkannya. Tanpa berkata apa-apa, Gao Fenrong tercengang. Karena dia melihat wajah Su Chen. Nak, apakah kamu bilang dialah yang memukulmu? Kata Gao Fenrong dengan gemetar. Ya, itu dia. Gao Qin berkata, dan wanita itu, beritahu Tuan Su untuk menanganinya dengan baik. Tuan Su, anjing itu masih muda dan cuek. Saya harap Tuan Su bisa memaafkan saya. Dibutakan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu memanggil anak ini Tuan Su? Kata Gao Qin dengan gemetar. Dasar anak tidak berbakti, cepatlah berlutut. Sudah kubilang, orang di depanmu adalah Tuan Su yang terkenal. Berlututlah. Setelah memastikan identitas Su Chen, Gao Qin berlutut tanpa berpikir. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berlutut, kakiku lemas dan aku tidak kuat lagi untuk berdiri. Qin Mengyao dan Zhang Yaping juga tercengang. Orang-orang yang bepergian bersama saya dalam perjalanan ini. Ternyata itu Tuan Su. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Tidak ada kebetulan seperti itu dalam novel. Kamu harus menangani sendiri urusan putramu. Su Chen berbisik, lalu berjalan menuju pintu. Tuan Su, saya. Kata Qin Mengyao dari belakang dengan sangat malu. Sepertinya aku baru saja menyebut mereka mesum di depan mereka. Ini sungguh memalukan. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Qin Mengyao ingin meminta maaf kepada Su Chen, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya.
Karena tidak ada yang salah, aku pergi dulu. Selain itu, aku orang normal, bukan mesum. Mulut Qin Mengyao bergerak-gerak. Dia sangat peduli dengan masalah ini. Setelah meninggalkan gerbang, Su Shihan mengendarai Ferrari-nya dan menunggunya di gerbang. Cari tempat dan telepon Wei Changtian. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua. Su Shihan tercengang, seolah dia tidak siap untuk ini. Menurutku, sepertinya ini pertama kalinya Su Chen berinisiatif makan malam bersama mereka. Saya tahu, Tuan Su. Sebagai tanggapan, keduanya pergi. Namun di pintu masuk bandara, dua orang berkemeja hitam berdiri dan berkata dengan dingin. Kamu sudah lama meninggalkan Zonghai, dan akhirnya kembali. Bab 388. Di kamar pribadi Hotel Bintang 5. Saya akan ke Zonghai dalam beberapa hari. Sedangkan untuk urusan di Jiangnan, saya serahkan pada Anda untuk menanganinya. Wei Changtian dan Su Shihan saling berpandangan. Kata-kata Su Chen sedikit mengejutkan mereka. Tuan Su, apakah kamu tidak akan pernah kembali setelah pergi ke Zonghai? Su Chen mengangguk, jika tidak ada masalah serius di sini, saya tidak akan kembali. Anda memiliki wewenang penuh untuk menangani semuanya. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, hubungi saja saya. Tuan Su, aku ingin pergi bersamamu. Kata Wei Changtian dengan tegas. Tuan Su, aku juga ingin pergi bersamamu. Apa yang kalian berdua lakukan? Su Chen tersenyum dan berkata. Saya telah menyerahkan seluruh provinsi Jiangnan kepada Anda, apakah Anda tidak puas? Kami sudah terbiasa berada di dekat Tuan Su. Jika Anda pergi, kami pasti tidak akan terbiasa. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang sensasional itu. Pembicaraan ibu mertua dan ibu mertua tidak akan menjadi masalah besar. Saya tahu, Tuan Su. Keduanya berkata serempak. Ini untukmu. Setelah berbicara, Su Chen menyerahkan dua tumpukan kertas dan berkata. Inilah teknik yang saya tiru lagi dan ubah sesuai dengan ciri fisik Anda. Anda sudah lama bersama saya, menunggang kuda di depan saya dan di belakang kuda. Berlatihlah dengan baik, saya dapat memastikan bahwa Anda berada di provinsi yang sama. Ini. Melihat skill di tangan mereka, mereka berdua sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka Su Chen bisa menyerahkan harta karun sebesar itu kepada dirinya sendiri. Jika kedua teknik ini muncul di dunia, pasti akan menimbulkan kekacauan. Oke, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Saya akan menelepon beberapa orang nanti dan saya akan berkemas dan pindah. Tuan Su. Kata Su Shihan. Ada apa? Tuan Su, skala pabrik farmasi sekarang semakin besar. Jika kita hanya membatasi visi kita di Provinsi Jiangnan, itu akan menghambat perkembangan kita. Apa yang kamu inginkan? Pergi ke China Shipping untuk membuka cabang. Su Shihan tersenyum manis. Kamu satu-satunya yang punya banyak ide cerdas. Su Chen mengomel sambil tersenyum. Wei Changtian mengantar Su Chen kembali, tetapi di depan pintu Villa Haitang, dia melihat seorang pria muda mengenakan kemeja hitam. Tuan Su, kamu kembali. Melihat Su Chen, pemuda itu langsung mendatanginya. Apa yang kamu inginkan dariku? Su Chen berkata perlahan, tapi dalam kesannya, sepertinya tidak ada kesan tentang orang ini. Tuan Su, begini. Saya Wang Xiaobei dari Sekte Cakar Elang. Karena dunia seni bela diri di Jiangnan akhir-akhir ini tidak stabil, berbagai sekte di dunia seni bela diri di Jiangnan telah mengorganisir aliansi seni bela diri untuk memilih guru Su. Sebagai pemimpin aliansi, kami akan memiliki tulang punggung ketika saatnya tiba, dan kami akan memiliki kepercayaan diri jika seseorang datang untuk menindas kami. Su Chen tidak langsung menolak, meski ini bukan hal yang baik. Jika Anda disebut sebagai pemimpin aliansi, itu pasti akan menjadi pekerjaan yang mengkhawatirkan. Namun di balik itu, ada juga keuntungannya. Jika dia menjadi pemimpin aliansi, maka dunia seni bela diri Jiangnan akan menjadi lebih damai, dan Wei Changtian, bosnya, akan melakukan segalanya dengan lebih tenang. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk sekedar pergi dan melihat-lihat. Waktu, tempat. Tuan Su, sebenarnya kami sudah menyiapkannya. Kami menunggu Anda kembali dan mengadakan pertemuan pada pukul 10 besok pagi di Tianshui Manor di pinggiran Linyang. Oke, aku mengerti. Di pinggiran Linyang, di dalam villa Tianshui. Ada tiga pria yang duduk di dalam villa, salah satunya berusia sekitar 50 tahun, mengenakan piyama, duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Nama pria parubaya itu adalah Li Chengang, dan dia adalah kepala keluarga Li di Zonghai. Di belakang Li Chengang, ada seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an berdiri. Nama orang tua itu adalah Wei Qifeng, dia adalah anggota dunia seni bela diri Zonghai, dan kekuatannya telah mencapai bidang seni bela diri. Selain mereka berdua, duduk di sisi lain sofa adalah seorang lelaki tua seumuran dengan Wei Qifeng, bernama Yin Tianli, yang merupakan kepala sekte Cakar Elang Jiangnan. Tuan, Su Chen sudah kembali. Saya telah memberitahunya tentang aliansi itu, dan dia berjanji akan datang besok. Yin Tianli tampak senang dan berkata kepada Li Chengang. Saudara Li, Su Chen telah mengambil umpannya, rencana kita bisa dimulai. Beritahu sekte lain untuk bersiap-siap dan bergegas ke Tianshui Manor besok. Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku.
Yin Tianli berkata sambil tersenyum, Saudara Li, kamu belum melupakan apa yang kita sepakati sebelumnya. Tentu saja aku tidak lupa bahwa begitu Su Chen meninggal, posisi pemimpin akan menjadi milikmu. Pada saat itu, seluruh provinsi Jiangnan akan menjadi milikmu. Haha, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Saudara Li. Ini hanya masalah kecil, jangan dibawa ke hati. Mata Li Chengan menyipit, menunjukkan semburan niat membunuh. Jika kamu berani membunuh anakku, aku, Li Chengan, akan membuatmu membayar dengan darah hari ini. Keesokan paginya, setelah Su Chen bangun, dia masuk ke mobil Wei Changtian dan bersiap untuk pergi ke Tianshui Villa bersama. Ketika keduanya tiba di sini, mereka menemukan bahwa istana luas itu sudah penuh dengan orang, ratusan orang. Melihat pakaian mereka, setidaknya ada 20 sekte, semuanya berkumpul di sini. Selain itu, halamannya dipenuhi dengan jamuan makan dan sangat meriah. Puan Su. Melihat Su Chen, mereka yang berdiri di halaman segera membungkuk dan berkata dengan keras. Selamat datang Tuan Su. Su Chen mengangguk, tidak perlu memiliki banyak aturan. Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja kepada saya. Puan Su, dunia seni bela diri Jiangnan kami sedang berada dalam kekacauan baru-baru ini. Agar tetap bersama demi kehangatan, kami telah mempelajarinya secara pribadi dan ingin memilih Anda sebagai pemimpin dunia seni bela diri Jiangnan untuk memimpin dunia seni bela diri Jiangnan kami. Bawa ke level selanjutnya. Yin Tianli berkata dengan hormat. Su Chen mengangguk dan tidak menolak. Jika itu dia tidak akan pernah memperhatikan hal seperti itu. Namun untuk waktu yang lama, Wei Changtian berada di sisinya, bekerja keras tanpa mengeluh. Sekarang setelah dia pergi, dia masih perlu membantunya membuka jalan. Membalas kebaikan sebagai balasannya adalah keyakinan hidup Su Chen. Mengambil anggur di atas meja, Su Chen berkata. Karena Anda ingin memilih saya sebagai pemimpin aliansi, maka saya akan melakukan bagian saya. Setelah mengatakan itu, Su Chen meminum anggur dalam satu tegukan, sungguh heroik. Wei Changtian menyaksikan dengan ngeri dari belakang. Saat ini, orang-orang ini adalah tokoh besar di dunia seni bela diri di Jiangnan, dan tidak ada dari mereka yang bisa tersinggung olehnya. Tapi hari ini, mereka semua membungkuk hormat kepada Su Chen. Ini membuat wajah Wei Changtian semakin bersinar. Tetapi, yang ditunggu Wei Changtian bukanlah membungkuk dan memberi hormat kepada orang-orang itu. Tapi ejekan yang tak ada habisnya. Haha, Su Chen, kamu berani sekali. Jika aku menuangkan minuman untukmu, kamu berani meminumnya. Kematianmu akan datang. Menghadapi perubahan mendadak, Su Chen bersikap sangat tenang. Semburan niat membunuh terungkap, mengunci semua orang yang hadir. Apa yang akan kamu lakukan? Bersambung.